warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Setiawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Kota Kediri, Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 dengan budaya positif. Dengan fasilitator Bapak Dudit Pramudito SPD dan pengajar praktek Ibu Alfi Laila MPD. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Pemahaman warga sekolah yang belum menyeluruh tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, guru, penyusun keyakinan kelas, sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukurnya, 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masa. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Keempat, menyusun keyakinan kelas. Kelima, hasil keyakinan kelas yang ditempel di mading kelas masing-masing. Untuk aksi nyata ini, saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan guru BK. Berikut ini dokumentasi praktik penyusunan keyakinan kelas di kelas 7G. Yang pertama yaitu musyawarah membuat aturan kelas. Yang kedua, menuliskan aturan kelas di depan. Ketiga, merumuskan kalimat positif keyakinan kelas. Yang keempat, menempelkan keyakinan kelas di papan mading. Berikut ini dokumentasi penyebaran pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kediri, yang terhormat Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 3 Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kediri yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, nikmat-nikmatnya pada kita semua, termasuk nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersua pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini benar-benar membawa manfaat terutama bagi anak didik kita dan bagi kita semua. Amin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu akan saya bacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tiga doa, acara keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima penguatan Kombel dan RHK PMM periode Juli sampai dengan Desember 2024,
Keenam, apresiasi guru inspiratif, sertifikat pelatihan mandiri PMM. Ketujuh, diseminasi. Kedelapan, sharing dan diskusi 9 penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dibantu oleh Ibu Marta Kartika. Pada beliau kami persilakan. Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3 mulai. Hiduplah Indonesia. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Muhammad Zainuddin. Pada beliau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi supaya tadi habis menikmati hidangan, syaratnya salam tadi kok kurang keras dikit gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil afat wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syariat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati wal khayati wa badan namas. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri SMP Negeri 3 Kediri yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Perwanti SPD. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu SMP Negeri 3 yang berbahagia di siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang pertama kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang hadir, yang mana seharusnya kita bisa istirahat, tetapi kita berkumpul di sini dalam rangka undangan komunitas belajar yang memang jadwal hari ini yaitu kebetulan dengan tema diskriminasi tentang budaya positif. Perlu diketahui Bapak Ibu, mudah-mudahan untuk komunitas belajar ini memang benar-benar merupakan wadah bagi kita semua warga dari SMP Negeri 3, sehingga menjadikan wadah tempat untuk memberikan semua yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi mulai dari ilmu yang baru maupun ilmu yang lama, meskipun dari ilmu yang sudah beberapa tahun kita peroleh, mungkin nanti ada penyegaran. Begitu juga untuk kedisiplinan ini sebenarnya tidak henti-hentinya disampaikan. Jadi memang kita patut untuk selalu berdisiplin sehingga bisa menjadikan contoh kepada anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ibu Nani Perwanti. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penguatan Kombel dan RHK yang akan disampaikan oleh Ketua Kombel kita Ibu Endah Lailawati. Pada beliau kami silakan. Hatur nuhun, terima kasih Pak Rois. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Kediri, Bapak Mariono SPD MMPD, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Nani Perwanti SPD selaku Waka Kurikulum, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Kediri yang tergabung dalam Kombel GUPK, Komunitas Belajar Guru SMP Negeri 3 Kediri. Saya hanya ingin mengingatkan sedikit saja, begitu berterima kasihnya hari ini, bersyukurnya kita hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan komunitas belajar seperti yang diaturkan Bu Nani tadi. Ini adalah wadah kita bersama, bisa untuk berbagi praktik baik, bisa untuk diseminasi seperti ini, dan kita bangga bersyukur hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari teman kita yang sudah tergabung di CGB, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, yaitu Ibu Hani Setiawati SPD. Boleh tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berjuang. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dewi Kristina SPD yang sudah melaju di GP angkatan
7, dan juga ada rekan kita satu lagi Ibu Dwi Haris SPD yang juga termasuk di JGP Angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk RHK saya hanya mengingatkan saja, monggo untuk periode 2 ini kita sudah bisa lanjut ke pengelolaan kinerja RHK periode 2 bulan Juli sampai dengan Desember 2024. Dan tak lupa kami akan mengapresiasi hari ini teman-teman kita yang mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri, nanti bisa diambil di Burini untuk mendapatkan sertifikat dan apresiasi dari sekolah. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian untuk yang terakhir, Bu Ulfa boleh langsung lanjut yang terakhir saja karena waktunya juga mendesak. Terakhir? Iya, ini saya hanya sekali lagi menutup biar nggak terlalu tegang banget sambil menunggu Bu Ani siap-siap juga, kita akan bacakan pantun bersama. Boleh ya? Siap catatnya. Cantik bahasa si gadis pelajar, semangka merah dibawa dari sawah. Bapak Ibu guru semangat belajar, semoga berkah dan barokah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. SB3 semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bu Endang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bu Hani Setiawati. Ada beliau kami sampaikan, silakan. Terima kasih pembawa acara Bapak Rois, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ibu Ketua dan Bu Nani, apabila ada kepentingan mungkin saya tanpa mengurangi rasa hormat bisa ya silakan, tanpa mengurangi rasa hormat nggih, ngapunten nggih. Ya apa-apa Pak. Biar tidak tegang. Ya, kalau di depan ini ada pembesar nanti rasanya bagaimana. Saya yang kecil. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani bahwa sekarang waktunya istirahat, tapi panjenengan dengan semangat, insya Allah semangat ya, semangat. Dengan warna merahnya kita bersemangat di sela-sela kegiatan memperingati HUT RI ini. Kita belajar juga tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf, bukan di sini berarti saya ini sudah pinter, tidak, tetapi saya di sini memang melaksanakan tugas. Untuk memenuhi tugas itu saya harus menyampaikan, menyebarkan ilmu yang sudah saya dapat waktu belajar di pendidikan calon guru penggerak ini di modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah tahu, sudah paham, karena sekolah kita, sekolah penggerak ini sudah dari awal pasti mempelajari tentang budaya positif. Dan alhamdulillah, Mbak Ulfa bisa dilanjut. Di sekolah kita, sekolah tercinta kita, itu sudah melakukan budaya positif yang sudah berjalan, yaitu pertama budaya 5S,
yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini saya yakin semuanya Bapak Ibu sudah terbukti setiap pagi itu ketika datang ada teman-teman yang bertugas di depan untuk menyambut anak-anak dan menyambut Bapak Ibu guru juga. Ya, sudah itu buktinya, contohnya. Nah, kemudian selanjutnya selain 5S kita juga ada budaya sholat duha dan istighosah. Ini setiap hari Jumat dilaksanakan, insya Allah dua minggu sekali. Ya, ada Jumat bersih jiwa. Nah, ini kemudian ada juga bersih lingkungan. Ini kita tidak hanya anak-anak, kita juga melaksanakan bersih lingkungan, juga sama dilaksanakan 2 minggu sekali di hari Jumat. Kemudian juga ada gemar makan sayur. Ini karena kita juga termasuk sekolah adiwiyata, ya, yang ini juga menggunakan atau harus menggunakan makanan sehat dan juga peralatan yang tidak habis sekali pakai. Nah, ini kita budayakan kepada anak-anak kita dan kepada kita semua. Semoga budaya yang sudah ada di sekolah kita ini terus berjalan dan nanti juga dikembangkan lagi. Jadi tidak hanya sampai di sini. Lanjut, Bapak. Nah, Bapak Ibu, di dalam konsep utama modul budaya positif modul 1.4 ini, di sana ada yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini nanti kita kupas. Nanti bila ada Bapak Ibu ada yang menambahkan ilmunya juga yang sudah dimiliki sebelum saya, ini karena saya juga baru belajar, silakan nanti kita ada kesempatan untuk saling sharing, saling berbagi di sini. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu tidak asing lagi, masih ingat ada berapa dimensi, ya? Ada 6 dimensi. Ya, salah satunya apa, Bu? Yang pertama, Bapak? Mandiri. Yang kedua? Kreatif. Yang ketiga? Bernalar kritis. Keempat? Gotong royong. Kelima? Kebinekaan global. Terus keenam? Beriman dan bertakwa. Ini yang utama, beriman dan bertakwa. Nah, ini nanti yang kita wujudkan untuk anak-anak kita. Jadi membentuk karakter mereka. Maaf, bukan membentuk, tetapi kita sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara. Itu kita, tugas kita sebagai guru itu menuntun, karena anak-anak kita sudah dari lahir memiliki karakter. Nah, itu tugas kita menuntun. Seumpama kita ini sebagai ladang, itu ladang kita harus yang memiliki tanah yang subur, disiram dengan tertib seperti itu, biar nanti apa? Biar bibit yang kita tanam nanti menjadi tumbuh sesuai dengan harapan kita masing-masing. Jadi kita sebagai menuntun anak-anak untuk memiliki karakter yang baik, karakter yang positif. Lanjut. Nah,
Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nggih napa mboten nggih? Disiplin itu biasanya seperti itu. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa iya ya? Iya ya? Iya. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menyiapkan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yang ada dalam diri anak-anak. Jadi sadar dengan sendirinya. Kalau tadi namanya disiplin itu karena ada aturan. Nah, aturan harus dipatuhi. Kalau anak-anak berdisiplin itu karena aturan, berarti belum ada motivasi intrinsik, belum ada kesadaran dari dalam diri masing-masing. Kita dahului tentunya dengan kita dulu, Bapak Ibu ya. Jadi kita harusnya memiliki kesadaran disiplin itu dengan motivasi intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Selanjutnya, Bu Ulfa, maaf belum. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Yaitu tadi intinya kesadaran, bukan tanpa hal yang lain. Kalau sogokan, ancaman, hadiah itu dari luar, itu motivasi dari luar. Lanjut Mbak Ulfa. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pasti punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita apa? Ini tidak hanya anak saja, manusia berarti termasuk kita juga Bapak Ibu guru. Kebutuhan dasar kita yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya apa nggih? Makan. Nah, betul Pak Yuda, betul. Itu kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup itu makan. Kalau kita tidak makan ya tidak hidup. Nah, kemudian selain makan apa ya? Minum, ya pasangannya nanti kalau enggak minum nanti kesedak. Selain makan dan minum, kebutuhan dasar kita untuk hidup ini apa? Kesehatan. Apalagi jenengan ketika pulang dari sini itu menuju, nah kemana itu? Kemana? Nah, ke rumah tentunya. Nah, kebutuhan akan tempat tinggal. Itu contoh dari kebutuhan dasar bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, alhamdulillah ketika saya masuk di sini itu Bapak Ibu guru SMP 3 itu welcome. Apalagi koordinator saya langsung. Koordinator saya sangat welcome. Jadi awalnya saya takut sekolah penggerak itu sekolah yang bagaimana. Nah, ini nanti saya ketika masuk sana apakah guru-guru negeri SMP itu orangnya sombong-sombong atau bagaimana? Ternyata tidak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia untuk diterima dan kasih sayang. Saling menyayangi. Menyayangi dalam arti yang sayang. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Ini saya yakin Bapak Ibu silakan di dalam diri kita masing-masing pasti ada rasa ingin menguasai. Menguasai itu bagaimana? Egois. Ada tidak rasa egois dalam diri kita? Ada. Nah, tinggal kita bisa memanage apa tidak. Kalau egoisnya itu tidak ada kontrol sama sekali ya muncul, nanti akan terjadi sesuatu. Pasti setiap orang punya rasa
egois, yaitu penguasaan, ingin menguasai teman-temannya, ingin menguasai di orang lain seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebutuhan dasar kebebasan, Bapak Ibu mau nggak bebas? Nggak mau, nggak ada yang jawab berarti nggak mau ini. Kebutuhan dasar akan kebebasan, setiap orang punya rasa itu, ingin bebas, ingin merdeka. Bapak Ibu ingin merdeka enggak? Oh ingin, jangan enggak, ingin merdeka, kebebasan. Setiap orang, anak pun juga menginginkan kemerdekaan, ingin bebas namun tetap ada aturannya. Selanjutnya, kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, kesenangan, kebebasan dengan kesenangan ini sama apa tidak ya? Tidak sama. Nah, contohnya ketika anak misalnya ketika diajar bermain sendiri. Nah, itu dia memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangannya. Bukan kesenangan Bapak Ibu guru, tapi kesenangan siswa itu. Nah, itu anak memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Lanjut. Selanjutnya, kebutuhan dasar, setelah itu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi, tadi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ini untuk apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bagaimana itu? Yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Karena takut dihukum, itu motivasi ekstrinsik, bukan timbul dari dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya disiplin, saya mengerjakan tugas tepat waktu biar nanti diberi hadiah sama bu guru. Seperti itu berarti murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini nanti yang kita tuju, yang kita arahkan kepada anak-anak, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik karena kesadaran diri tadi. Selanjutnya, tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini Bapak Ibu antara hukuman dan penghargaan. Hukuman ini tentunya menyakitkan. Ya apa tidak ya? Ya, bagi yang dihukum itu mendapat hukuman itu menyakitkan. Kemudian ada rasa tidak nyaman, masih seperti itu. Kemudian murid takut, bisa jadi takut nanti dihukum sama Bu Hani seperti itu. Kemudian sifatnya memaksa, karena hukuman ya dipaksa karena dihukum. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Dengan dihukum itu bisa jadi murid menjadi malah lebih menyembunyikan apa masalahnya. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Itu. Kemudian dari penghargaan, ini karena identitas gagal, jadi yang penghargaan itu tidak melulu, tidak mesti menyenangkan atau tidak mesti baik untuk anak-anak ataupun untuk orang-orang termasuk kita. Kenapa tidak efektif? Tidak efektif ini bagaimana? Belum tentu anak yang diberi penghargaan itu membawa suatu yang baik. Misalkan diberi ada anak mengerjakan tugas, siapa yang cepat
segera dikumpulkan, nanti saya beri hadiah. Nah itu diberi penghargaan. Nah itu tidak efektif. Tidak efektifnya di mana? Mungkin ada yang bisa menyampaikan tidak efektifnya bagaimana? Kalau seperti itu kan senang Bu, mau diberi penghargaan kok tidak efektif. Karena nanti apa? Anak akan motivasinya dari luar. Kemudian merasa hubungan, mulai merusak hubungan ini kepada siapa? Kepada anak yang tidak diberi penghargaan. Bisa jadi iri hati. Iya, memang dia karena dia menyadari saya tidak bisa, tidak diberi sesuatu. Nah itu bisa menimbulkan rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas ini bagaimana? Mematikan kreativitas, contohnya, misalkan ada anak bisa membuat hasil karya apa ya? Madeng. Anak-anak, madeng kalian nanti isinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, anak membuat madeng sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya itu misalnya. Sudah dapat juara 1. Padahal dia bisa juga lebih dari itu. Maksudnya berkreasi lebih dari yang disampaikan gurunya harusnya bisa. Tapi karena sudah diberi penghargaan oleh gurunya dengan membuat madengnya seperti itu, ya dia kreatif. Alah sudah, saya membuat seperti ini saja sudah dapat juara 1. Kenapa saya harus membuat yang lebih baik lagi? Nah, itu namanya bisa mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sebenarnya dulu saya sebelum mengetahui kurikulum Merdeka, itu kan pasti kita dari kecil juga, saya sekolah dari kecil pasti ketika terima rapot ditanya, Pak, Bu, sudah terima rapot saya juara berapa? Saya ranking berapa? Nah, yang dituju adalah ranking. Nah, ini kenapa dikatakan bisa menghukum? Dikatakan bisa menghukum ini karena yang juara 1 bahagia, tapi yang di bawah-bawahnya bisa menjadikan itu suatu hukuman, bisa minder. Wes aku bisa juga dikucilkan oleh temannya karena peringkatnya di paling bawah, itu ternyata anaknya gak pinter, gak usah ditemani. Nah seperti itu ada rasa menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak ada sistem ranking, jadi semua anak itu mempunyai kelebihan dan kemampuan masing-masing. Lanjut. Konsep disiplin yang selanjutnya tentang konsekuensi. Tadi kan konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Konsekuensi Bapak Ibu, jadi beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu tidak nyambung antara peraturan dengan hukumannya. Kalau konsekuensi itu hasil dari apa yang dilakukan. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Kalau menghukum beda. Misalkan anak menulis tidak mengerjakan PR, dihukum dengan lari di lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Kalau konsekuensi, kalau tidak mengerjakan PR berarti harus mengerjakan PR misalnya 2 kali lipat, atau waktu istirahat dia tidak bisa istirahat, harus mengerjakan PR. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan, karena konsekuensi tadi kan ada hubungannya dengan peraturan tadi, harus dimonitoring. Kalau tidak ya nanti tidak akan berlangsung atau berjalan terus. Kemudian murid menghormati peraturan. Ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena sudah ada konsekuensi. Nah, kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya harus mengerjakan 2 kali lipat, sudah jelas. Dia tidak akan memikirkan kalau saya tidak mengerjakan PR itu saya bagaimana, kesalahan saya di mana. Tidak ada rasa seperti
seperti itu. Jadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu restitusi. Nah, ini restitusi ini murid jadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi itu langkah-langkah menyadarkan untuk menumbuhkan kesadaran diri tadi dengan restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ini karena anak sudah sadar, otomatis akan terbawa di kelanjutannya. Tidak seperti konsekuensi atau menghukum tadi, sudah saya lakukan hukumannya sudah selesai. Tidak, kalau restitusi akan terbawa pada dirinya sendiri. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang penting. Yang penting karena tadi tumbuh kesadaran dalam diri siswa. Ini berarti anak menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya teori kontrol. Dirinya bisa mengendalikan diri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kalau sudah tahu kesalahannya, sebaiknya saya bagaimana bisa bersemangat dengan adanya restitusi. Selanjutnya, nah, pengertian restitusi. Tadi kita bicara tentang restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gesen tahun 2004. Nah, di sini anak hingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Biasanya anak yang melakukan kesalahan bisa jadi dibenci sama temannya, dibenci sama kelompoknya, seperti itu. Nah, karena dia mengerti kesalahannya kemudian meminta maaf, bisa jadi nanti bisa diterima kepada kelompoknya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Sekarang ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kalau menghukum, ada hukuman tadi menebus kesalahan, konsekuensi juga menebus kesalahan. Kalau restitusi ini bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, bisa memperbaiki hubungan antara anak yang melakukan kesalahan dengan anak yang lain. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kalau tadi hukuman itu dipaksa, kalau restitusi ini ditawarkan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap yang dilakukan siswa ataupun kita juga itu pasti memiliki alasan. Pasti ada alasannya. Baik itu alasannya menurut kita baik atau tidak, pasti ada alasannya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membentuk karakter tadi karena sudah bisa muncul dari dalam diri setiap anak, di situ bisa membentuk karakter bukan hanya sekedar tindakan. Kalau hukuman tadi, kalau sudah diberi hukuman selesai sudah ada tindakan, tidak ada muncul dari dalam diri. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini ada penguatannya dan juga ada solusinya. Lanjut. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contohnya ketika siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu jadi contoh hukuman. Kemudian konsekuensi, jika siswa sering tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan selama 3 kali lipat. Nah, ini masuk konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Dirinya
dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Keyakinan kelas nanti akan kita bahas di selanjutnya. Lanjut, itu perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Tadi menghukum, membuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya itu ada 5 ini. Penghukum, kita sebagai penghukum, juga kita sebagai pembuat rasa bersalah juga bisa. Kemudian bisa sebagai teman, terus bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Berikut ini contohnya. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini masalah yang dari dulu hingga sekarang kita hadapi. Kalau menghukum itu, yang tidak memakai atribut maju, lalu berdiri di depan barisan, hormat bendera. Nah, ini berarti kita menghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa loh sama kamu. Nah, ini merasa nanti dengan kata-kata itu murid akan merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kalau teman kan ya tidak menghukum kan. Nah, ini ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini sebagai posisi teman. Kemudian pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini anak ditanya seperti itu biar tahu konsekuensinya apa, melanggar peraturan yang mana. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, digali. Kita menggali. Sebagai manajer ini kita menggali mulai dari awal, kenapa kamu, alasannya apa berbuat salah. Kemudian kenapa salah. Kemudian kalau salah itu kamu melanggar apa, setelah melanggar apa, konsekuensinya apa. Jadi anak bisa berpikir sendiri, nyapu aku kok salah. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh videonya, bisa disimak. Ini posisi penghukum. Ketika anak terlambat masuk sekolah. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa dari kita seperti ini tidak ada ya? Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum ya. Selanjutnya bahwa ini posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat Nah, ini kalau sampai jantungan nanti bersalah ini. Ya, lanjut. Nah, ini sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, selanjutnya Dalam posisi teman, pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah, ini Paham, sebagai Bu. pemantau menanyakan Saya harus tinggal kelas konsekuensinya. pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Naren lagi ya. Biar tahu perbedaannya. Kasusnya sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol beserta contohnya bagaimana kita menghadapi permasalahan anak-anak kita.
Tinggal bagaimana kita, apakah memilih posisi kontrol teman, manajer, atau kalau yang lebih ideal itu lebih baiknya adalah apa? Yang ideal yang tadi ini apa? Nah, sebagai manajer. Nah, berarti KPK harus banyak ya Bu ya? Iya. Itu nanti kita usulkan siapa ini yang menangani karena anaknya yang telat banyak. Nah, ini tugas kita. Bagaimana siswa tidak terlambat, semakin hari semakin banyak. Siapa tahu dengan seperti ini nanti berangsur-angsur siswa kita yang terlambat menjadi berkurang. Amin. Selanjutnya keyakinan kelas. Tadi disinggung tentang keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah melaksanakan membuat atau menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Alhamdulillah sudah. Nah, mengapa sih kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini bisa ada pertanyaan pemantiknya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kok ada peraturan mengenakan helm saat mengendarai roda 2? Kira-kira kenapa? Nah, untuk keselamatan diri kita masing-masing. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, kalau keyakinan kelas itu yang digunakan adalah itu tadi. Kesehatan, alasannya kesehatan, alasannya keselamatan. Namun kalau bukan keyakinan kelas, kalau peraturan itu ya karena biar tidak disemprit sama polisi. Seperti itu kalau tidak mengenakan helm. Ini keyakinan kelas. Lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan, bagi yang belum, ini bisa diterapkan. Yang pertama yaitu kata-katanya lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak dari peraturan ini bagaimana? Lebih abstrak itu kalau contohnya kalau peraturan, contohnya bagaimana? Peraturan dilarang berbicara. Aduh, jangan Bu. Tidak boleh atau dilarang berbicara kasar dengan guru. Nah, kalau keyakinan kelas itu bagaimana? Lebih abstrak lagi. Lebih abstraknya bagaimana? Itu tadi peraturan, keyakinan kelas dibuat seperti ini kalimatnya. Menghargai, menghormati ibu atau guru. Menghormati guru. Nah, menghormati guru itu yang abstrak. Bagaimana atau menghormati guru? Kan bisa jadi tadi tidak berkata kasar dengan guru. Kemudian apa lagi kalau menghormati guru? Tidak berkata jelek. Terus apa lagi? Tidak marah-marah sama guru. Nah, melaksanakan tugas dari guru. Itu namanya keyakinan kelas lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini nanti diharapkan ada nilai-nilai universal yang ada di dalam keyakinan kelas itu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi sudah saya contohkan, tidak boleh atau dilarang itu peraturan itu, kalimat itu berarti kalimat negatif. Kalau untuk keyakinan kelas dibuat yang kalimat positif, menjadi kata tidak itu tidak boleh. Itu karena kalimat negatif. Untuk dirubah menjadi kalimat positif bagaimana? Tidak boleh berkata kasar kepada guru. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya menjadi berkata sopan, berkata santun kepada
guru. Nah, ini namanya kalimat positif atau dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya kalimatnya tidak usah panjang-panjang biar mudah diingat oleh siswa kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tentu pasti harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, termasuk siswa, terus kemudian kita sebagai wali kelas harus terlibat di sana. Lanjut. Nah, ini kemarin saya wali kelas diamanai sebagai wali kelas 7G. Saya membuat keyakinan kelas di awal pertemuan. Itu pertama dengan berdiskusi tentang peraturan. Anak-anak saya tanyakan, peraturan di sekolah ini apa? Terus kalau itu peraturan di sekolah, mungkin ada peraturan yang di kelas. Nah, kira-kira kalian pengennya kelas kita itu dibuat seperti apa? Nah, itu kita gali, dari anak-anak kita gali. Anak-anak menyampaikan, ini pengalaman saya sampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu pengalamannya bisa disampaikan juga. Anak-anak saya gali peraturan apa yang ingin kamu buat di sini. Tidak buang sampah sembarangan, Bu. Ya, boleh. Yang tidak piket di jendela, Bu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Dan macam-macam. Banyak sekali kita tampung setiap anak yang ingin menyampaikan peraturan kelas itu saya tampung. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Tadi kita rumuskan. Di dalam perumusan itu dibuat dari kata-kata tadi, tidak buang sampah sembarangan, Bu. Nah, itu karena itu masih negatif, kita buat yang positif. Kita diskusikan bersama-sama siswa. Baru kita menempelkan keyakinan kelas di kelas. Kebetulan modelnya tadi sudah jadi. Nah, itu kita tempel di sana. Hasil dari perumusan kita bersama keyakinan kelasnya. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas yang kita rumuskan, yaitu disiplin waktu. Maksudnya anak-anak itu menyampaikan masuknya tepat waktu. Ya, kalau habis istirahat itu segera masuk. Kalau sudah ada jamnya masuk. Setelah olahraga jangan lama-lama di kantinnya, segera masuk. Kemudian belajar dengan semangat dan percaya diri. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, ini tadi yang tidak piket dan lain sebagainya tadi itu dituangkan dalam keyakinan kelas, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Saling membantu dan kerjasama. Saya tekankan di kelas harus kompak. Karena pengalaman yang lalu-lalu itu anak-anak kekompakannya sangat kurang. Nah, ini lanjut, saling menghormati teman dan guru. Itu tadi yang menghormati guru, tidak berbicara kasar sama guru. Ini dirumuskan menjadi saling menghormati teman dan guru. Kemudian selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Jadi ya jangan senyum-senyum terus sendiri. Bu Hani pas nada tinggi senyum-senyum, saya gitu kan. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahap selanjutnya setelah menstabilkan identitas itu ada validasi tindakan salah. Jadi tindakan salah anak itu harus kita validasi. Kita tanyakan apa alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelasmu itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Sebaliknya, apa yang kamu lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Ini harus kita tanyakan juga. Ini segitiga restitusi untuk membantu anak-anak kita menyelesaikan masalahnya. Lanjut. Ini contoh penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, Tidak sekarang sih. coba kita lihat Tindakan lagi. salah. Tindakan kamu yang bentak-bentak Ini meyakinkan, tindakan kamu menanyakan tindakan keyakinan. sesuai dengan Tahap ini. keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itu tadi Bapak Ibu contoh segitiga restitusi. Ini biar tidak ngantuk, ini jangan dulu Mbak. Ini nanti dulu ya. Ini sekarang kita mau praktek dulu. Praktek sebentar. Sudah. Mas Edi tadi sudah. Tolong dilihat berapa. Nah, iya kalau sebentar saja kita praktek ini seolah-olah nanti dibentuk satu kelompok ini satu kelompok, ini juga satu kelompok. Nanti kita praktek tentang membuat atau menyusun keyakinan kelas. Jadi nanti ada silakan satu orang sebagai guru, terus yang lain sebagai murid. Nanti gurunya mengarahkan bagaimana kita menyusun keyakinan kelas, yang lain nanti menyampaikan peraturannya apa, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas. Paham Bapak Ibu? Nah, silakan dibentuk kelompoknya dulu, berkelompok dulu, dan tentukan siapa gurunya, siapa muridnya. Nanti hasilnya dituliskan pada kertas yang sudah kami sediakan. Di sini ada 1, 2, 3, ada 6 orang. Ini berarti gurunya 1, muridnya 5. Kemudian 1, 2, 3, gurunya 1, muridnya 5. Sama. 1, 2, 3, muridnya 5, gurunya 1, 2. Oh kurang. Ditambah dengan Pak Beni dan Pak siapa? Pak Robi. Nah ini masuk kelompok sini, 1 guru, 5 murid. Silakan Bapak Ibu tentukan siapa gurunya dan siapa murid.
Ya, bisa dibantu. Nanti di lembar ini nanti langsung ya, yang atas dibagi dua, yang atas nanti peraturan yang sudah digali dari anak-anak, yang bawah nanti keyakinan kelasnya. Terserah bisa 5 keyakinan atau 5 peraturan. Monggo langsung saja. Saya beri waktu berapa ini? 10 menit ya? 10 menit. Ya. Yang atas peraturan kelas digali dari siswa-siswanya. Kemudian yang bawah nanti ada keyakinan kelas. Bapak bisa dicarikan musik yang slow buat mengiringi Bapak Ibu untuk mempraktekkan kelasnya, praktek membuat keyakinan kelas. Ya, yang di atas peraturannya dulu. Jadi masih kalimat negatif, masih kata negatif. Nah, kemudian bawahnya nanti baru dirumuskan menjadi keyakinan kelas, yaitu berupa kalimat positif. Iya, satu kelompok satu kertas saja. Ya. Kita selak ulang dulu anak-anak terkait peraturannya nomor 11 ya, kan komunikasi dalam bisnis, kabar, sosial dan media sosial. Kita tahu peraturan itu ada 4 macam, apa saja? Perundungan secara fisik, secara verbal, secara sosial, dan media sosial. Itu peraturan. Nah, dari peraturan melakukan perundungan yang secara fisik, verbal, sosial, dan media sosial, maka mari bersama-sama kita membuat keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan agar menghilangkan perundungan itu tidak terjadi. Karena anak-anak kalau begitu anak-anak boleh kasih pendapat perilaku apa yang harus kita lakukan, yang kalian lakukan agar perundungan tadi tidak terjadi di kelas. Ayo Nova, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Yang lebih spesifik agar tidak terjadi perundungan, kamu harus bersikap positif seperti apa? Menghargai perilaku positif apalagi biar temenmu itu nyaman berteman dengan kamu. Misalnya kan circle-circlean. Iya Kak. Ayo, kasih pendapat. Oh saling menolong ya Allah. Kita apresiasi bagus, pendapatnya bagus. Yang satu tadi saling menghargai, dua saling menolong ya. Ayo kita kasih pendapat, bekerja sama. Bekerja sama itu bisa itu ya, apa nyambung waktu dosen, kelompok. Ayo Tri, mungkin mau mengasih pendapat. Apa nak? Betul, Masya Allah. Karena kita belajar toleransinya seperti apa kira-kira? Agama ya. Agama ada saling menghargai. Gurunya siapa ini gurunya? Kita pilih guru. Maupun adat. Mau dirayu mas Memang satu gantinya pada pede. Oh ya, misalnya. Oh, tiga. Oke.
lewat media sosial. Guru ya Bu ya? Enggak ya? Terima kasih atas Pak cukup ya. Silakan dulu ditempel formalitas keyakinan kelas 3. Pertama Ibu ini. Sudah bisa ditempel ya? Ya, sebentar saya ambilkan kepentingnya. Sama dulu ini kapitalis kelas waktu yang kelas kapitalis social media, I have to think about captions a lot, but sometimes I need to write English and reply to emails and I need to make sure that I have everything correctly. That's why I want to is something really Cari kertas sudah bisa, ini bisa ditempel, ini di belakangnya. Apa ini juga boleh. just making it clear, effective, and the communication is such a process that has helped to improve. This isn't to download English with Grammarly.com and download it to laptop. I really love Grammarly because it helps me with correctness in Ya, bisa ditempel Bu. message and writing. I find it really easy to make sure Terserah ditempatkan di mana yang di belakang situ boleh. What's the difference? Well, the free version of Grammarly checks on the spelling and grammar. The premium version offers a plagiarism detector, clarity AI, vocabulary suggestions, and a personal example of how it helps. Ya, semangat. Wah, gabung-gabungan. Boleh Bu, di belakang situ boleh ya. Selanjutnya masih di bawah. Iya. Terus ya. Bapak tiga saja sudah cukup kok Bapakku. Tiga saja cukup. Sudah ya, silakan boleh foto-foto dengan kelompoknya. Ayo anak-anak Berserta dengan hasil karyanya. Sudah menyusun keyakinan kelas. Sudah bagus. Silakan bisa dimoto. Ya, semangat kelompok satu. Bagus, kita bagus. Silakan foto.
ditempel. Di sana juga boleh, di depan. Nah, belakang situ juga boleh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Ya, alhamdulillah tugasnya sudah selesai, sudah ditempel di belakang kelompok masing-masing. Nanti jangan lupa dikirim ya, dikirim di link yang disediakan. Oke. Nah, lanjutnya Mbak Ulfa, silakan. Nanti dikirim di link. Jika ada pertanyaan atau masukan bisa disampaikan tertulis. Nah, ini kemarin saya mencoba ini amatir amatir artis ya. Nah, mencoba menerapkan segitiga restitusi. Kursinya rapodoi. Suaranya ini ya seperti ini. Nah, ini artis baru. Pakai ini itu enggak ada di Ya, itu Bapak Ibu, tadi saya sudah pengalaman saya mencoba menerapkan segitiga restitusi.
lanjut. Nah, ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik sehingga mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Lanjut. Ya, alhamdulillah sudah ada kata terima kasih di sana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hani Setiawati. Mudah-mudahan ini benar bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, karena waktu sudah menjelang sore, mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Kristina, salah satu guru di SMP Negeri 3 Kediri, merupakan teman sejawat dari Ibu Hani Setiawati, calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Saya bersyukur karena saya bisa menjadi salah satu dari peserta pada waktu Ibu Hani menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif, dan sangat luar biasa. Beliau sangat menguasai, dan saya sungguh berharap bahwa apa yang sudah disampaikan beliau kepada kami dan teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan dapat kami lakukan di dalam pembelajaran kami ke depannya. Kami juga terus mendukung Ibu Hani semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan teman-teman di sekolah, dan juga pasti akan ditunggu oleh anak-anak didik kita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ota dari kelas 7G. Saya senang sekali diajak Bu Hani untuk membuat keyakinan kelas bersama. Semoga ini menjadi lebih baik bagi kelas 7G ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.